Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita hendak memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, hari ini kita datang dengan penuh sukacita, hendak menyaksikan dua pribadi memilih untuk saling setia, bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk sepanjang hidup mereka. Allah yang menciptakan mereka, Allah jugalah yang mempertemukan mereka. Allah yang menuntun langkah mereka dalam setiap musim kehidupan. Dan kini Allah yang sama memanggil mereka untuk memasuki kehidupan pernikahan. Karena itu, bersama dengan kedua mempelai, Herdian Maditya Putra dan Angelika Margareta, kita datang menjawab panggilan Tuhan dan beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri, kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
bersertamu. Dan bersertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena hari ini kita tiba di dalam sebuah hari yang membahagiakan, bukan hanya buat Dian dan Angel, tetapi juga untuk seluruh keluarga besar, bahkan juga untuk kita, keluarga dari saudara-saudara seiman. Saudara-saudara yang terkasih, setiap keluarga tentu mendambakan kebahagiaan di tengah keluarga mereka. Begitu pula Dian dan Angel. Kedua mempelai, bahkan keluarga dan kita semua tentu berdoa supaya rumah tangga yang akan dibangun kelak menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Namun saudara-saudara, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari harta, dari kemudahan, atau bahkan dari kenyamanan. Kebahagiaan sejati lahir dan bertumbuh dari hati yang menghormati Tuhan, hati yang rela dituntun dan dibentuk oleh tangan Tuhan. Karena itu mengawali kehidupan keluarga kedua mempelai, serta membarui kehidupan rumah tangga kita masing-masing, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berbahagialah setiap rumah tangga yang di dalamnya Tuhan menjadi kepala dan pemimpin rumah tangga itu. Keluarga mempelai akan menyaksikan sebuah nyanyian di dalam judul Yesus Nahkoda Agung.
Allah, Yesus Nakoda Agung, hari ini pun di hari nanti. Hanyalah hanya Dia, Tuhan dan sahabatmu. Ucapkanlah syukur, dengarkanlah pujian merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu, karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Karena kasih-Nya hari esok pasti ceria, pasti ceria. Seperti yang dinyanyikan, hanyalah Dia Tuhan dan sahabatmu. Karena itu ucapkanlah syukur dan naikkanlah pujian yang merdu dan sambutlah hari yang indah. Kita mau bersama-sama menyambut anugerah yang akan Tuhan berikan secara khusus kepada Dian dan Angel di dalam rumah tangga mereka. Tetapi sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang menjadi sahabat di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Allah yang kami akui mencipta kehidupan kami, menata seluruh kehidupan kami. Bahkan Allah yang juga menumbuhkan cinta di dalam hati manusia, yang menumbuhkan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan manusia. Pada hari ini kami datang kepadamu. Kami akan bersama-sama menjadi saksi. Kedua saudara kami mengucapkan janji setia mereka di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum itu kami membutuhkan sabda Tuhan, supaya setiap perjalanan kehidupan yang akan kami jalani berikutnya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mendatangkan berkat, baik bagi setiap anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga, maupun juga setiap orang yang menjadi saksi yang berjumpa dengan keluarga-keluarga yang Tuhan bentuk. Tuhan tolong kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami menyediakan hati, telinga kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Roma, pasal 15 ayat 5 sampai 7. Kitab Roma pasal 15 ayat 5 sampai 7. Kita akan membacanya bersama-sama sebagaimana tertera di layar. Kita menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Roma 15 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun. Saya rasa itulah semua doa kita untuk keluarga baru yang akan dibentuk oleh Dian dan Angel. Nah, saudara-saudara, bicara tentang rukun dan bahagia, saya mau tanya dulu kepada kedua mempelai. Ada mikrofon? Nah, dinyalakan. Agak kenceng nyalanya, agak lama. Cek, cek. Nah, sudah terdengar semua. Dian dan Angel, pernah berantem nggak? Pasti. Pasti. Angel, Sering, masih ingat berantemnya karena apa? masih. Masih. Ya, saya nggak mau tanya berantemnya karena apa, nggak nanti buka aib. Tapi saya mau nanya satu pertanyaan saja. Kira-kira besok kalau sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga, bakal berantem lagi nggak? Ya pasti bakalan ada berantem itu. Ya. Pasti bakal ada berantemnya ya? Iya. Oke, Herdian sepakat? Ya, Ya. semua ada lika-likunya. Kenapa? Semua ada lika-likunya. Oke, semua ada lika-likunya. Kalau gitu pertanyaan saya yang terakhir. Apa strategi kalian kalau besok dalam kehidupan rumah tangga kalian berantem? Kuncinya cuma satu, Tuhan. Tuhan mau diapain? Ya, kita harus hidup berprinsip dari Tuhan dulu, kemudian kita hidup dalam iman dan kasih. Itu kuncinya. Oke, kalau Reta, kira-kira rencanamu apa Reta? Angel, Reta, dua-duanya namamu ya? Ya tetap kayak apa namanya, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Ya. Oke, mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Yakin ya? Iya. Yakin. Ya, saudara-saudara, saya tanya ini kenapa? Karena yang namanya kehidupan pernikahan itu tidak seperti yang didongeng-dongeng, gitu ya. Kalau dongeng-dongeng, semuanya kayaknya perjuangan sekali untuk memperjuangkan cinta. Lalu biasanya endingnya apa? Happy ending gitu ya. And they lived happily ever after gitu ya. Lalu seolah-olah kalau sudah menikah, lalu sudah selesai semua perjuangan, selesai semua persoalan. Pernikahan itu seperti sebuah solusi. Tapi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu persis dari kehidupan kita, dari kehidupan orang tua kita, kehidupan tetangga kita, yang kalau berantem mungkin kedengeran sampai ke rumah kita. Kita tahu persis bahwa namanya dalam kehidupan pernikahan, tidak ada pernikahan yang bebas dari pertengkaran. Namanya berantem, berkonflik di dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar dan harus dilalui oleh semua pasangan. Saya ingat ada sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang ketika pada waktu menjelang hari raya si istri bertanya kepada suaminya begini. Dia bilang, "Pah, mana THR-nya?" Biasa papa kasih mama THR kalau sudah menjelang hari raya. Lalu si papa mengatakan, "Oh THR-nya, oh ya ada. Nih ada di amplop, wis tak siapkan untuk mama, 3 juta. Si mama kemudian mengatakan, "Oh iya Pak, terima kasih, 3 juta, sudah ada." Tapi pertanyaan mama masih ada, Pak. "Apa pertanyaannya, Ma?" kata si papa. "Itu mama mau nanya, yang di laci kamar kita, laci kerja papa, itu ada 1 amplop. Sudah mama buka, isinya 10 juta. Itu untuk apa, Pak? Itu uang apa?" Si mama berharap, wah itu kado buat mama. Tapi si papa mengatakan, "Oh iya Pak, iya Ma, itu uang sial," katanya. "Halo, kok uang sial? Mana ada uang sial?" Si papa mengatakan, "Sial. Sial udah diumpetin ketahuan sama mama." Saudara-saudara, perkara kecil, ngumpetin uang 10 juta. Ya kita nggak tahu 10 jutanya mau dipakai untuk apa, ya toh?
Mungkin dia nabung mau beli mobil, mungkin dia nabung mau beli motor, mungkin dia nabung mau beli sesuatu untuk istrinya, kita nggak tahu. Tetapi kan di dalam rumah tangga hal-hal seperti itu, bicara soal uang yang nggak terbuka aja kadang-kadang kita ribut. Ada adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Kalau biasa saya atur semua sendiri, besok dalam rumah tangga nggak bisa ngatur semua sendiri. Harus bareng-bareng. Harus dikelola bersama-sama. Istri tahu apa yang terjadi pada kehidupan suaminya. Suami tahu apa yang terjadi pada kehidupan istrinya. Berdua tahu apa yang terjadi pada kehidupan anak-anaknya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan hal-hal yang mungkin kita rasa tidak pantas, itu pun mesti kita buka kepada pasangan kita. Sebuah kehidupan pernikahan mungkin tidak akan selalu rukun. Akan ada cekcok berantemnya. Kenapa? Karena kita semua sungguh-sungguh sedang belajar untuk beradaptasi, menjadikan keluarga ini keluarga yang satu. Menjadikan keluarga ini keluarga yang bahagia, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang memuliakan Tuhan. Harus ada penyesuaian. Dan tidak ada penyesuaian yang berlangsung tanpa konflik. Pasti akan ada. Maka saudara-saudara, mengawali sebuah kehidupan pernikahan, saya mengambil firman Tuhan dari Roma 15 ayat 5-7 yang akan menjadi bekal buat Angel dan untuk Dian, dan juga menjadi pengingat bagi kita semua di dalam rumah tangga kita masing-masing. Saudara-saudara, Roma pasal 15 ayat 5 ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Doa yang dia berikan kepada sebuah jemaat di kota Roma yang pada waktu itu sedang berselisih, berkonflik. Ada banyak hal yang mereka pertentangkan, soal hari baik, soal makan ini boleh atau enggak. Soal keimanan mereka, soal-soal yang menurut mereka ini prinsip, enggak bisa diganggu gugat. Tetapi ketika kedua pihak mempertahankan prinsip yang mereka punya dan kemudian terjadi perselisihan atau konflik di dalam jemaat. Apa yang Paulus katakan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kamu hidup yang sehati sepikir. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus berdoa supaya jemaat itu punya kesehatian, punya kesepikiran. Sama seperti doa kita juga untuk Dian dan Angel. Punya sehatian, punya kesepikiran untuk sama-sama memuliakan Allah dalam rumah tangga mereka. Nah, pertanyaannya apa yang dibutuhkan untuk membentuk kesehatian dan kesepikiran ini? Paulus mengatakan dua hal. Dia mengatakan semoga Allah sumber yang pertama, ketekunan. Apa itu ketekunan? Saudara-saudara, kata ketekunan itu dalam bahasa Yunani artinya hupomone. Hupomone ini bicara soal sesuatu yang dikerjakan dengan tekun, dengan tangguh, sebuah perjuangan terus-menerus, sehingga tekanan apapun yang datang, badai apapun yang datang, tidak membuat orang itu menjadi goyah atau menyerah di dalam usaha mereka. Itulah yang disebut dengan tekun. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, sabar. Bukan cuma sabar menahan diri dari segala sesuatu, tetapi juga sabar memperjuangkan apa yang baik di dalam keluarga. Saya ingat ada satu lagu dari Sal Priadi yang muda-muda mesti tahu. Lagunya, kita usahakan rumah itu. Tahu? Saudara-saudara, saya rasa kata pertama itu sangat menarik. Kalimat pertama itu, kita usahakan rumah itu. Saudara-saudara, memang di situ digambarkan ya memang rumah beneran. Rumah dalam bentuk bangunan. Tapi saudara-saudara, lagu itu saya rasa juga mau mengingatkan kita bahwa yang namanya sebuah rumah tangga itu harus diperjuangkan.
harus diusahakan. Pasangan-pasangan yang saling sabar menghadapi satu sama lain itu tidak turun dari surga. Kalau saudara-saudara berdoa supaya saudara menjadi orang yang sabar, pasangan saudara menjadi pasangan yang sabar, saya rasa Tuhan tidak akan memberikan kesabaran tiba-tiba, tapi Tuhan akan mendatangkan persoalan-persoalan yang pada akhirnya melatih kita untuk sabar. Sabar itu latihan. Demikian juga dengan murah hati. Kita mau keluarga kita itu dipenuhi dengan kemurahan hati, dengan cinta kasih. Sehingga kalau ada yang susah satu sama lain, itu tidak diam sendiri-sendiri. Tapi kita perhatikan apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan. Kemurahan hati juga adalah sebuah usaha, sebuah disiplin. Buah dari kedisiplinan, dari ketekunan. Untuk melepaskan apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap berharga milik kita. Melepaskannya supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Orang yang murah hati tidak tiba-tiba ujuk-ujuk murah hati. Dia pasti melalui berbagai kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati itu. Sampai akhirnya kemurahan hati menjadi bagian dari diri, bagian dari rumah tangga. Begitu juga dengan rumah tangga yang rukun. Rumah tangga yang rukun bukan rumah tangga yang tidak ada persoalan di dalamnya. Tetapi rumah tangga yang rukun adalah ketika setiap anggota keluarga memutuskan secara sadar. Di dalam setiap konflik, kita sama-sama mau mencari kebaikan untuk keluarga ini. Saya bukan mau menyalahkan kamu. Saya bukan mau mencari kesalahan-kesalahan kamu. Saya bukan mau menghukum kamu atas sakit hati yang saya dapatkan. Tapi saya mau duduk sama kamu, yuk kita cari sama-sama. Kita cari jalan keluar untuk keluarga kita. Ketekunan, hupomone, perjuangan yang tidak mengenal lelah. Nah yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bukan cuma ketekunan, tapi rumah tangga yang rukun juga adalah rumah tangga yang di dalamnya punya penghiburan. Apa itu penghiburan? Saudara-saudara, kata penghiburan atau bahasa Yunaninya adalah paraklesis. Yang kemudian juga kita kenal parakletos atau penolong atau Roh Kudus. Saudara-saudara, penghiburan ini juga bukan hanya bicara soal ketika orang berduka lalu ada yang menghibur. Bukan. Penghiburan lebih kepada pertolongan yang konsisten. Kesegaran yang diberikan, kekuatan atau support moral yang dihadirkan di dalam keluarga. Rasul Paulus mengatakan rumah tangga yang rukun, sebuah komunitas yang rukun, bukan cuma komunitas yang semua orang bertekun, tetapi juga supaya rumah tangga itu atau komunitas itu adalah komunitas yang setiap orang di dalamnya bersedia untuk memberikan support, memberikan dukungan, memberikan cinta kasih satu sama lain. Henry Nouwen mengatakan, the best present we can give to our family is our presence. Hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk keluarga kita adalah kehadiran kita di tengah keluarga. Pernah suatu kali dalam diskusi keluarga di grup WA, ini keluarga kami, terjadi sebuah curhat dari adik saya yang paling kecil. Dia curhat di grup keluarga, dia bilang, "Pak, Mah, Kak, sekolah tuh kayak gini, ternyata cari teman susah." Lalu saudara-saudara, seperti biasa karena saya sambil kerja, maka saya kasih jempol. Artinya saya baca, nanti saya tanggapi. Mama saya mengatakan, iya enggak apa-apa, terus berjuang ya, pelan-pelan, sabar. Papa saya mengatakan, dia kutip banyak cara untuk mencari teman.
Satu, jadilah pribadi yang baik supaya teman kemudian akan mendekati kamu. Dua, sapalah teman kamu dimanapun kamu berada. 3, 4, 5, panjang. Cuman curhat satu baris, jawabannya panjang. Saudara-saudara, adik saya yang paling kecil kemudian bales, dia komen, dia bilang gini, Papa balesnya pakai ChatGPT ya. Saudara-saudara, saya baca sambil tugas, saya sambil ngikik. Ketahuan nasihatnya ngutip dari ChatGPT. Kenapa? Karena dia juga kalau tugas sekolah pakai ChatGPT, jadi dia tahu, oh ini bahasa ChatGPT. Tapi saudara-saudara, pengalaman itu membuat saya belajar satu hal. Iya. Kadang-kadang kalau orang sedang lelah di dalam keluarga kita, pengennya tuh ngasih nasihat aja. Ngasih petunjuk, ada harusnya begini, kamu tuh harusnya begitu, kamu tuh harusnya. Padahal saudara-saudara, seringkali yang diharapkan oleh keluarga kita bukan nasihat, bukan harusnya. Yang mereka butuhkan ketika mereka menghadapi sebuah kesulitan adalah hadirlah untuk mereka. Dengarkanlah cerita mereka. Walaupun kita mungkin merasa itu pilihan yang bodoh, nanti dulu nasihatnya. Dengarkan dulu. Hadir dulu, berikan dukungan moral. Itu akan menjadi kelegaan, menjadi dukungan, menjadi kesegaran untuk jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang capek. Sehingga saudara-saudara, keletihan tidak membuahkan konflik baru. Tapi keletihan direspons dengan kesegaran jiwa yang pada akhirnya menumbuhkan hal-hal baik melalui persoalan. Rasul Paulus mengingatkan, hadirkanlah penghiburan, kekuatan, dukungan di dalam keluarga. Hadirlah di tengah keluarga, dalam kehadiran secara fisik, secara hati, secara pikiran, maupun juga perbuatan. Saudara-saudara, menarik, Rasul Paulus mengingatkan, kiranya Allah sumber ketekunan dan sumber penghiburan. Saudara-saudara, ketekunan dan penghiburan ini dipasangkan oleh Paulus. Artinya saudara-saudara, sebuah rumah tangga yang rukun itu tidak bisa pilih salah satu. Aku berjuang aja. Aku bertekun aja. Atau aku menghibur aja. Atau aku memberikan dukungan aja. Tidak bisa. Rumah tangga yang langgeng, yang rukun adalah rumah tangga yang memiliki keduanya, ketekunan dan penghiburan. Kenapa? Karena tekun terus, berjuang terus, tidak ada penghiburan, lama-lama kering. Rumah tangga menjadi beban, mengasihi menjadi lelah dan tidak lagi menyenangkan. Bayangin rumah tangga tekun mau tidak mau ya harus diusahakan. Tetapi di dalamnya tidak ada kasih, tidak ada dukungan. Saudara-saudara, itu akan menjadi penjara. Rumah akan berubah menjadi penjara. Terpaksa di dalam situ, terpaksa mau gimana lagi ya, enggak bisa cerai. Mau gimana lagi ya, enggak bisa pisah. Wong orang Kristen nikah cuma sekali katanya. Tanpa penghiburan rumah tangga akan menjadi beban. Tetapi ketekunan tanpa penghiburan juga tidak menyenangkan. Kenapa? Penghiburan tanpa ketekunan juga tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kalau penghiburan terus, dukungan terus, tapi tidak ada aksi, tidak ada perjuangan, tidak ada kesabaran, saudara-saudara, itu akan menjadi sebuah penghiburan yang dangkal. Aku di sini menemani kamu, tetapi aku tidak mengusahakan apa-apa. Itu namanya omong kosong. Ada sih penghiburannya, tapi nggak ada perjuangannya. Maka ketekunan dan penghiburan harus berjalan bersama-sama. Harus berjalan berpasang-pasangan, mengiringi kehidupan setiap rumah tangga. Nah, persoalannya saudara-saudara muncul ketika ketekunan dan penghiburan ini tidak bisa didapatkan dari pasangan. Tahu teorinya. Dalam rumah tangga kita saling memperjuangkan.
Kita saling mendukung, mensupport, menghibur. Tapi saudara-saudara, kita sadar bahwa yang kita nikahi itu kan orang berdosa ya. Keluarga kita itu bukan orang suci yang tanpa dosa. Pasangan saya adalah orang berdosa, sama seperti saya juga orang berdosa. Ada kalanya mungkin perjuangan itu melelahkan sekali. Dan tidak bisa menemukan alasan untuk bertahan, untuk memperjuangkan yang lain. Ada kalanya orang yang paling kita harapkan mendukung kita, ternyata justru mengecewakan kita, membiarkan kita, atau bahkan melukai perasaan kita. Kita tidak punya lagi alasan untuk menghibur. Kita tidak punya lagi alasan untuk bertekun, memperjuangkan. Maka apa yang harus dilakukan? Saudara-saudara, inilah resep ketiga, tetapi juga yang paling utama dalam doa Paulus. Dia mengatakan, semoga Allah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus ini bukan sebuah perintah, tetapi sebuah doa. Doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Dia mau mengatakan kepada setiap pembacanya bahwa ketekunan dan penghiburan, kalau berasal dari manusia, itu akan habis dan tidak cukup. Maka ketika ketekunan dan penghiburan itu tidak lagi ada, kita harus ingat ada satu yang utama yang menjadi sumber ketekunan dan penghiburan kita. Allah yang Maha Kuasa. Bahkan Allah bukan hanya hadir ketika kita sudah capek, sudah nggak punya lagi alasan. Tapi Allah harus hadir sejak semula sampai selama-lamanya. Sehingga setiap perjuangan yang kita lakukan di dalam rumah tangga bukan cuma perjuangan karena saya mencintai dia. Karena ada waktunya cinta itu pudar dan ketertarikan itu hilang. Tetapi saya berkomitmen untuk memperjuangkan rumah tangga ini. Saya berkomitmen untuk menghadirkan penghiburan dalam rumah tangga ini. Kenapa? Karena saya menerimanya terlebih dahulu dari Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa pengampunan menjadi penting di dalam rumah tangga orang Kristen, bukan karena pasangan kita atau keluarga kita layak untuk diampuni. Kita hanya bisa mengampuni kalau kita sendiri merasakan bahwa beban kita diangkat oleh Tuhan. Beban rasa bersalah kita kepada Tuhan diangkat, dibebaskan oleh Tuhan. Maka pada saat itulah kita punya kemurahan hati dan rasa syukur, dan kita mengatakan saya belajar juga untuk mengampuni pasangan saya. Kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan di dalam rumah tangga bukan kebaikan-kebaikan yang berasal dari prestasi dan kebajikan pasangan kita. Tapi kebaikan-kebaikan itu berasal dari rasa terima kasih kita atas Tuhan yang berbuat baik di dalam sepanjang kehidupan kita. Maka yang ketiga dan yang paling utama, Rasul Paulus mengingatkan, jangan lupa terus berdoa dan mendekat pada Allah. Dialah kunci kebahagiaan rumah tangga kita. Itulah kenapa dalam rumah tangga Kristen dikatakan dalam janji nikah, udah hafal belum Her? Udah, kata udah hafal. Apa janjinya? Apa janjinya? Apa ya? Aku akan memelihara engkau di dalam sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan, merawat dan mengasihimu sampai kematian memisahkan kita. Ini ciri khas rumah tangga orang Kristen. Di dalam Kristen kita nggak mengatakan ya udah kalau kamu nggak suka kamu cerai aja, enggak. Kamu harus perjuangkan rumah tangga itu. Sakit nggak? Sakit berdarah-darah.
Tapi kalau semua anggota keluarga sama-sama mau tunduk di hadapan Tuhan, yuk kita perjuangkan sama-sama. Kita meminta Tuhan membarui hati kita. Kita meminta Tuhan menolong kita untuk bisa menghadirkan ketekunan dan penghiburan. Maka rumah tangga Kristen mengatakan, bertahanlah sampai akhir. Berbahagialah sampai akhir. Bukan karena kita tak berdosa, bukan karena pasangan kita tak bercelah, tetapi karena dalam suka dan duka, dalam bahagia dan kecewa, kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan keluarga kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Rumah tangga ini sekarang diisi oleh 3 pihak, suami, istri, dan Tuhan yang menjadi pemimpin. Bangunlah cinta segitiga yang indah antara suami, istri, dan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara Herdian Maditya Putra dan Saudari Angelica Margareta, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh umat Tuhan di sini. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Herdian Maditya Putra dan saudari Angelica Margareta. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan adalah yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Dengarkanlah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain di dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Sekarang kedua mempelai boleh berdiri. Berhadapan. Dan berjabat tangan. Pandanglah pasanganmu dan ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain. Angelica Margareta, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Herdian Maditya Putra, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami.
Saudara Herdian Maditya Putra dan Saudari Angelika Margareta datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang teguh, mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Saudara Herdian Maditya Putra dan Saudari Angelika Margareta, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan kesucian. Amin. Saudara-saudara boleh duduk? Oke.
boleh berhadapan. Sudah lega? Herdian, Reta telah menjadi istrimu. Reta, inilah suamimu Herdian. Sekarang Herdian boleh membuka cadar milik Angel sebagai tanda bahwa kalian berdua hidup sebagai suami istri dan tidak ada yang memisahkan di antara kalian. Nah, cantik? Cantik, cantik banget apa cantik aja? Cantik banget. Ya, saudara-saudara boleh menunjukkan tanda kasih, mau dipeluk, mau dicium, boleh. Oh, jangan cepet-cepet atuh, kan kameranya belum nangkep momennya. Ya. Reta mau menyampaikan tanda kasih juga kepada suaminya? Udah, gitu aja. Cukup? Ya. Ya, saudara-saudara kini akan dilakukan pertukaran cincin sebagai tanda janji dan kasih setia mereka. Saudara Herdian Maditya Putra, sekarang kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Angelica Margareta, kuberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Saudari Angelica Margareta, sekarang kenakanlah cincin ini di jari manis tangan kanan suamimu. Herdian Maditya Putra, kuberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Oke, boleh ditunjukkan dulu kepada kamera, kepada saudara-saudara yang lain. Oke. Saya perlu minggir nggak? Saya minggir. Mau difoto lagi biar. Oke. Sekarang kita akan melakukan penandatanganan piagam pernikahan gerejawi. Boleh menuju ke meja sana. Ditandatangani.
Saudara-saudara adalah dua individu yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara akan menyatakannya dengan menyalakan lilin ini bersama-sama. Sekarang akan dilakukan penyerahan Alkitab oleh penatua sebagai tanda bahwa saudara berdua hidup dengan bimbingan firman Tuhan. Dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara boleh menghadap ke jemaat. Saudara Herdian Maditya Putra dan Saudari Angelika Margareta, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini. Berlakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara berdua, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Dan saudara-saudara umat Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa. Kita berikan tepuk tangan sebagai tanda penerimaan kita. Kita sekarang akan memberikan hormat kepada orang tua dari kedua mempelai. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk selama ini sudah merawatku dari kecil, remaja hingga dewasa, hingga saat ini bisa berilmu, bisa mengabdikan diri, dan hingga saat ini kami bisa berkeluarga sendiri. Terima kasih untuk kalian atas pengorbanan kalian, atas waktu kalian yang sudah korbankan demi saya di hadapan Bapak Ibu di sini. Terimalah terima kasih kami dan doa restu kami. Sujud sembah
berbekal kasih arungi kehidupan. Untuk Papa Mama, terima kasih selama ini udah ngerawat aku dari kecil sampai aku sebesar ini. Nggak banyak yang bisa aku kasih, aku cuma bisa bilang terima kasih dan maaf kalau selama ini pernah ada salah sebagai anak, pernah banyak kurang, pernah mungkin dikutip jadi anak yang berani, tapi sejauh ini itu yang nguatin aku hingga aku menemukan pasangan hidupku. Doakan kami, semoga kami bisa bahagia dan lancar terus ke depannya. Untuk doa Mama Papa selalu menyertai kita. Ya, terima kasih. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, kalau kami boleh ada pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menuntun kami. Bahkan Engkau sendirilah yang telah memanggil Reta dan Dian untuk memasuki kehidupan rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan ke depan tidak lagi menakutkan, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Perjalanan ke depan akan dijalani dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi kebahagiaan dan kekuatan bagi rumah tangga mereka. Karena itu kami mohon ya Tuhan, untuk kedua mempelai, lindungi mereka dari segala yang jahat. Terutama lindungilah hati dan pikiran mereka, supaya melewati segala sesuatu. Mereka dapat mengambil keputusan yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka berdua akan belajar membangun sebuah kehidupan rumah tangga yang baik. Mereka berdua akan belajar untuk menyesuaikan diri, kiranya Tuhan yang menolong setiap hari. Kami juga mau mengucap syukur untuk keluarga yang boleh menjadi tempat mereka bernaung, tempat mereka bertumbuh selama ini. Terima kasih untuk kehadiran ayah dan ibu, kehadiran kakak dan adik yang boleh menjadi sahabat, saudara di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu juga kepada keluarga. Perkenankanlah keluarga untuk membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan penuh syukur, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota keluarga besar, seluruh teman, sahabat, bahkan jemaat Tuhan yang mendukung keluarga ini, baik yang hadir di tempat ini
maupun juga yang hadir dari tempat mereka masing-masing dan ikut menaikkan doa-doa mereka. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang telah kami terima. Biarlah persekutuan yang kami bangun boleh saling menjaga, sehingga setiap rumah tangga yang dibangun oleh Tuhan menjadi rumah tangga yang kokoh, yang kuat, sampai dengan pada akhirnya Tuhan memisahkan. Tuhan tolonglah kami semua. Dan kalau pada hari ini kami bersama-sama juga akan mengucapkan syukur lewat berbagai rangkaian acara yang telah disusun oleh keluarga. Tuhan kiranya Engkau berkati, supaya setiap rangkaian acara boleh berjalan dengan baik, keluarga boleh bersuka cita dan menaikkan syukur serta pujian mereka kepada Tuhan. Dan setiap orang yang hadir, yang berbagi sukacita dengan keluarga, juga bisa menikmati dan merasakan berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah setiap keluarga yang berjumpa dengan Tuhan merasakan damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hadir bersama dengan kami pada saat ini dan di sepanjang perjalanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga hendak menaikkan doa-doa kami. Kami mengingat bahwa di tengah kebahagiaan, tentu ada keluarga-keluarga yang sedang berjuang. Berjuang untuk memperbaiki, menumbuhkan apa yang baik di dalam kehidupan keluarga mereka. Berkati setiap keluarga Tuhan, berkati perjuangan mereka masing-masing. Biarlah setiap orang boleh mengaku dengan iman mereka. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Apa yang telah Tuhan persatukan, akan Tuhan jaga dan lindungi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Mari kita naikkan pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Persembahan akan diedarkan kepada mempelai beserta keluarga. Nanti boleh mengawali persembahan dengan maju ke depan, mengisi persembahan yang ada di depan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan bagi Tuhan dengan diiringi lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Tetap di hatiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur di pagi yang indah dan cerah ini. Engkau boleh mengaruniakan kepada kami hari yang indah. Dan pada pagi hari yang indah ini kami juga bersyukur karena Engkau boleh menggiring kami, membawa kami untuk bersekutu bersama saudara kami, yaitu Angel dan Dian, yang saat ini sudah Engkau berkati atas penuguhan pemberkatannya. Tuhan, karena syukur ini kami ingin memuliakan nama-Mu melalui persembahan yang kami bawa. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan kasih kami. Urapilah persembahan ini dan jadikanlah kami masing-masing sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhanlah sumber sukacita keluarga. Karena itu arahkanlah hatimu selalu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah dalam cinta kasih dan kesetiaan. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Pujilah Dia dalam segala hal. Kiranya hidup kami menjadi pujian yang berkenan kepadanya. Keluarga-keluarga Allah, terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Allah menumbuhkan syukur dan sukacita dalam setiap langkah saudara, pengharapan di dalam setiap hari saudara, dan kasih yang menghangatkan dalam keluarga saudara. Agar dengan satu hati, saudara memuliakan Dia sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas kedua saudara kita, yaitu Herdian Maditya Putra dan Angelica Margareta telah selesai. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan untuk sukacita yang kita alami hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa sapaan kasih. Yang pertama, dari Majelis Jemaat GKI Purworejo yang akan diwakili oleh Penatua Morijon Raja Guguk. Untuk Penatua Morijon kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, pada kesempatan yang indah ini kita bersyukur karena telah terlaksana peneguhan dan pemberkatan nikah bagi anak-anak kita, Saudara Herdian Maditya Putra dengan Angela Margareta. Izinkanlah saya mewakili Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Purworejo untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Selamat berbahagia kepada Dian dan Angel sebagai sebuah keluarga yang baru. Juga selamat kepada keluarga besar Bapak Suyadi dan Ibu Sri Vriani Tias Rudatin, dan juga keluarga besar Bapak Selamat An dan Ibu Farida Triastuti Parinusa yang telah menghantarkan Ananda berdua boleh sampai saat ini di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap kita yang sudah ambil bagian di dalam acara peneguhan dan pemberkatan nikah. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kesia dan tim yang juga sudah memulai pelayanannya mulai dari pranikah sampai pada saat ini. Terima kasih kepada rekan-rekan PNJ yang mulai dari depan, yang juga sudah bisa menaikkan pujian kita, semoga pujian kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada pemusik,
paduan suara Gloria, seluruh anggota jemaat, dan keluarga besar pengantin serta handetolan yang sudah boleh hadir di ruangan ini untuk mendukung pemberkatan dan peneguhan nikah. Yang terakhir saya mau sampaikan kepada pengantin. Barangkali tidak disadari, gedung gereja ini agak berbeda. Ini dirancang oleh desainernya atau pendiri gereja mula-mula di tempat ini. Ini sebuah bahtera. Jadi ini bukan segi empat, tapi kalau mau kita lihat begini ya, jadi sebuah bahtera. Ada sedikit perubahan. Kalau dulu kelihatan bahteranya itu seperti apa, tapi ini satu langkah ada perubahan. Namun fisik secara menyeluruh ini adalah bahtera. Barangkali ini bisa menginspirasi keluarga baru, sebuah bahtera yang akan mengarungi berbagai gelombang, bahkan pergumulan hidup. Tapi saya pikir tidak perlu khawatir. Sesuatu yang saya tidak tahu ini mau kebetulan apa enggak, menurut saya enggak. Tadi keluarga telah menyanyikan sebuah pujian dengan Yesus Nahoda Agung. Begitu tadi ya Bu ya, Yesus Nahoda Agung. Ada di sini bahtera, Yesus Nahoda Agung. Tuhan memberkati keluargamu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muri untuk sambutannya. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sapaan kasih dari pihak keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Benyamin Herman Watimena. Kepada Bapak Benyamin kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 25 Oktober di tahun 2025 merupakan hari yang istimewa. Hari yang bersejarah khususnya bagi kedua mempelai, Dian dan Angel. Dan ini pada awalnya memang sudah dinubuatkan bahwa tidak baik Dian hidup sendiri, tapi Tuhan sudah memberikan pasangan hidup bagi Dian, yaitu Angelita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pada hari ini kedua mempelai ini sudah diberikan peneguhan untuk pemberkatan nikah kudus, yang pada akhirnya mereka sudah berada dalam kehidupan, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tentunya sebagai bagian keluarga muda ini masih banyak perlu untuk dituntun, terutama melalui firman Tuhan yang tadi sudah diberitakan oleh Ibu Pendeta, yang mana harus ada segitiga. Jadi kasih itu bukan hanya pada kasih suami istri, tetapi juga ada satu Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semua yang sudah berlangsung pada ibadah saat ini. Kehadiran Bapak Handetolan, semua yang sudah hadir menyaksikan, yang tentunya ini juga mendukung di dalam perjalanan kehidupan anak kekasih kami. Dan kami juga sudah dipersatukan dua keluarga, baik keluarga Bapak Slamet An dan Bapak keluarga Suwaji ya.
Mohon maaf saya tadi belum Suandi. Iya, jadi inilah keluarga yang sudah dipersatukan kembali untuk kami tetap berpegang teguh membimbing kedua anak kami ini, baik Dian dan Angel, juga dianggap sebagai bagian di dalam kehidupan masing-masing keluarga besar ini. Sehingga apapun yang menjadi kekurangan mereka, kita pun juga harus bertanggung jawab di dalam menuntun keberadaan perjalanan bahtera kehidupan mereka. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk acara berikutnya, kurang lebihnya kami senantiasa mengucap syukur, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun ada hal-hal yang dirasa kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili dari kedua mempelai. Terima kasih. Terima kasih Bapak Benyamin untuk sambutannya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah seluruh rangkaian acara kita hari ini. Setelah ini kami mempersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin foto bersama silahkan tetap berada di tempat ini dan mengikuti arahan dari panitia atau fotografer. Dan bagi yang hendak meninggalkan tempat ini, kami persilahkan dengan ucapan terima kasih atas kehadiran saudara hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua.